Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah kita hari ini, kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan kita menggunakan susunan liturgis dalam bentuk litani atau bertanggapan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan, dari Dia segala berkat sorgawi mengalir. Hari Pentakosta telah tiba. Sekarang kita berhimpun bersama di tempat kita masing-masing. Kami bukan siapa-siapa jika tanpa Engkau ya Tuhan. Hadirlah bersama kami dan anugerahilah kami belas kasih-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan. Allah Pencipta, biarlah Roh-Mu memenuhi kami dan memerintah atas kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu yang berani memberitakan firman-Mu. Terpujilah Tuhan yang telah mengutus Roh Kudus-Nya. Terpujilah Tuhan yang memperbaharui dunia ini. Ya Kristus Tuhan kami, biarlah Roh-Mu memenuhi kami dan memerintah diri kami, sehingga kami menangkap visi-Mu. Kiranya kemuliaan Tuhan terpancar selama-lamanya. Kiranya Tuhan bersukacita atas segala karyanya. Kiranya Roh Allah yang telah mengorbankan semangat murid-murid Kristus untuk memberitakan Injil Kristus, Dialah yang akan menolong kita saat ini. Marilah kita menyembah Roh Kudus yang telah datang. Roh Kudus telah datang, haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian Hari Raya Pentakosta Gereja Kristen Tritunggal tahun 2021. Amin. Kita bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita tiap-tiap hari. Janji kasih-Nya menyejukkan dan menyegarkan hati kita. Sungguh indah berkat Tuhan. Mari kita angkat pujian, turunkan hujan berkat-Mu.
akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, roh kebenaran itu akan diam di dalam kamu, dia akan menyertai kamu. Kami bersyukur untuk janji-Mu ya Kristus. Roh penghibur, Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan dan mengingatkanmu semua yang telah kukatakan kepadamu. Kami percaya akan janji-Mu ya Kristus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kami bersyukur padamu ya Kristus, semua itu nyata digenapi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kami percaya akan janji-Mu ya Kristus, kami mau mentaati perintah-Mu. Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita beritakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa agar dunia penuh dengan damai. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Barang siapa memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kami mau datang bersama-sama untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan yang setia dan memberikan pengampunan kepada kita. Marilah kita teduh, tenang dan hening di hadapan Tuhan. Hendaklah masing-masing mengakui dosanya, memohon belas kasihan Tuhan dan pengampunannya. Jika ada dosa dalam pikiran dan hati, dosa dalam ucapan, perkataan, sikap hidup, perbuatan hidup terhadap diri sendiri, sesama dan terhadap Tuhan yang tidak memuliakan Tuhan, marilah kita mohon ampunannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakui dosa kami dan mohon pengampunan. Amin. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, beritakan kasih-Nya pada mereka. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang-Mu. Kami di sini sebab kami mendengar panggilan Kristus dalam hidup kami. Kami di sini untuk saling menopang dan mendukung agar mampu bangkit dan mengikut Kristus. Kami di sini karena kami ingin menjadi umat Allah. Kami ingin belajar lebih banyak lagi tentang apa artinya menjadi umat Allah. Kami datang dan mencari untuk digerakkan, diubah dan dijadikan baru oleh Roh Allah yang hidup. Kami membuka hati dan mempersiapkan diri untuk meninggalkan tempat ini sebagai murid-murid Kristus sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah sukacita dan damai yang kita rasakan ketika kita mau bekerja bagi Tuhan. Kita angkat bersama-sama pujian, ku bersukacita kerja baginya. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita dengan pujian firman Allah ku dengar. Syukur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Firman Allah ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu yang akan kami dengar akan bertumbuh di dalam hidup kami dan berbuah. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk memiliki hati seperti seorang murid yang mau mendengar, yang dibentuk untuk mentaati seluruh perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Dan nanti di bagian kedua kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Di bagian yang kedua, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu ada seorang ayah yang dia merasakan bahwa waktu hidupnya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Tetapi saat itu ia sedang berada jauh dari anak yang dikasihinya. Pada waktu itu belum ada alat komunikasi jarak jauh yang canggih seperti sekarang ini. Transportasi pun masih sangat-sangat sederhana. Lagi pula sang ayah itu tidak bisa bebas keluar begitu saja karena ia adalah seorang tahanan yang sedang menanti hukuman.
Tetapi ayah ini sebenarnya menerima hukuman bukan karena dia berbuat satu kesalahan atau kriminalitas, tetapi karena ia memperjuangkan kebenaran. Ia harus menerima semuanya ini tentu bukan satu hal yang mudah, tetapi ia menunjukkan bahwa ia dapat hidup di dalam kebenaran itu. Karena rasa sayangnya begitu besar kepada sang anak, akhirnya ayah ini menuliskan surat kepada anak ini yang menceritakan dan memberikan informasi penting, memberikan nasihat yang harus diketahui oleh anaknya ini. Sang ayah tentu ketika mengirim surat ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah supaya kehidupan anaknya dapat berlangsung dengan bijaksana dan lebih baik lagi, meskipun nantinya sang ayah sudah tidak ada di sampingnya lagi. Sang ayah tahu bahwa ke depan nanti, di hari-hari selanjutnya, sang anak akan menemukan banyak rintangan, banyak tekanan di dalam kehidupannya. Oleh karena itulah, sang ayah menggunakan waktu-waktu terakhirnya untuk dapat berkomunikasi melalui surat kepada sang anak. Inilah kisah singkat latar belakang dari sebuah penulisan surat 2 Timotius, di mana sang ayah adalah Paulus dan anaknya Timotius, anak rohaninya. Surat 2 Timotius ini diyakini sebagai surat terakhir Paulus bagi anak rohaninya Timotius. Yang saat itu Paulus sedang berada di dalam tahanan di Roma. Pada saat itu juga sedang terjadi penganiayaan orang-orang Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Penganiayaan kepada orang Kristen semakin meluas, semakin banyak, terutama di daerah kekuasaan Kaisar Nero. Penganiayaan orang Kristen menjadi hal yang biasa pada waktu itu. Di dalam surat ini Paulus menceritakan bahwa ada banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan iman mereka. Bahkan Paulus sendiri menceritakan tentang beberapa orang teman sekerjanya yang tidak mau menolongnya, yang akhirnya meninggalkan imannya dan lebih mengikuti dunia. Kalau kita baca di bagian selanjutnya di ayat 15, kita menemukan 2 nama, ada Figelus, Hermogenes. Di pasal selanjutnya masih di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, kita akan menemukan nama Demas. Pasal 4, 14 sampai 15 kita menemukan nama Alexander. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih mengikuti dunia. Jika kita bisa melihat, contohnya adalah nama Demas. Di dalam surat Kolose dan Filipi, Paulus mencatat namanya sebagai teman sekerja Paulus. Tetapi di bagian surat ini, Paulus menyatakan bahwa ia lebih mencintai dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada juga orang Kristen yang tetap bertahan memegang imannya di dalam penderitaannya waktu itu. Di antaranya ada keluarga Onesiphorus dan juga Paulus itu sendiri. Pada bagian ini Paulus ingin mengingatkan Timotius bahwa tekanan, penderitaan akan menunjukkan iman yang sejati. Melalui tekanan dan penderitaan yang dialami orang Kristen, kita dapat melihat mana orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman dan mana yang tidak. Tekanan dan penyiksaan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen memperlihatkan kemurnian hidup dari orang yang hidup di dalam kebenaran Injil Allah. Hidup di dalam kebenaran Injil Allah ini juga sudah dicontohkan melalui nenek dan ibu dari Timotius, yaitu Louis dan juga Eunike. Mereka dapat bertahan menghadapi tekanan hidup, menghadapi siksaan yang ada, mempertahankan imannya karena ada pimpinan dari Roh Kudus. Kita dapat melihatnya di dalam ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata ketertiban sendiri ini sebenarnya lebih menunjukkan kepada pengendalian diri kita. Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita, orang-orang pilihan Allah, akan memberikan kekuatan itu, memberikan kasih, dan memberikan pengendalian diri. Sehingga kita tetap hidup di dalam kebenaran iman kita di dalam Yesus Kristus.
Hal ini bukan berarti bahwa Roh Kudus akan serta-merta akan selalu meluputkan orang percaya dari siksaan, melainkan Roh Kudus akan menolong orang percaya menghadapi setiap tekanan hidup, setiap siksaan yang ada dengan mempertahankan iman kita di dalam Yesus Kristus. Meskipun kita harus mengalami penderitaan yang berat, bahkan kehilangan nyawa. Di dalam hal ini juga Paulus memberikan contoh di dalam kehidupannya sendiri. Bukankah Paulus dipenjarakan karena ia bersaksi dan memberitakan Injil? Paulus akan menerima, nantinya kita akan tahu bahwa Paulus divonis hukuman mati. Tetapi Paulus tidak gentar menghadapinya karena Paulus yakin bahwa Roh Kudus yang di dalam diri Paulus yang Tuhan berikan itu akan menguatkan dia melalui semuanya ini di dalam pimpinan Roh Kudus itu sendiri, dan memegang imannya, memegang kebenaran Injil sampai akhir hidupnya. Oleh karena itu Paulus mengingatkan Timotius untuk ikut menderita bagi Injil dan tidak malu bersaksi dan memberitakan Injil itu, sebab Allah telah menganugerahkan hal yang paling luar biasa di dalam hidup kita, di dalam Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak dapat binasa. Jemaat yang kasih Tuhan, kata malu ini mungkin lebih tepat jika diartikan sebagai aib atau sesuatu yang memalukan gitu ya. Kalau mungkin terjemahan bahasa Inggris lebih baik karena dia menggunakan kata shame, artinya aib. Di sini Paulus ingin mengingatkan Timotius bahwa menderita bagi Injil bukanlah satu aib, bukanlah sesuatu hal yang memalukan, melainkan Injil adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Injil adalah hal yang paling berharga untuk diperjuangkan dan kabar yang paling baik untuk diberitakan. Orang yang menerima kasih karunia Allah, mereka adalah orang-orang yang mau menderita bagi Injil dan sangat menderita ketika tidak memberitakan Injil. Oleh karena itu di dalam Injil kita akan melihat adanya jaminan kehidupan kekal yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Injil itu menyatakan pribadi Allah yang setia, yang kasih dan yang berkuasa. Melalui Injil Allah menyatakan kesetiaannya. Melalui Injil Allah menyatakan kasih-Nya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari siksaan yang kekal. Injil menyatakan kesetiaan Allah pada umat-Nya melalui Roh Kudus yang memimpin dan memelihara kehidupan umat-Nya meskipun mereka di dalam penderitaan, untuk sampai pada akhir hidupnya tetap berpegang teguh kepada iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam perenungan ini tiba-tiba ada pertanyaan yang sebenarnya menggelitik di dalam pikiran saya. Ketika melihat Paulus menuliskan surat, menyatakan wasiatnya, kalau kita bisa bilang wasiat ya, untuk Timotius, untuk memperjuangkan kebenaran di dalam Injil Yesus Kristus, untuk mau memberitakan Injil itu, dan juga untuk tidak malu memberitakan Injil itu. Bagaimana dengan kita sebagai jemaat dewasa di gereja ini? Teladan hidup apa yang ingin kita berikan kepada anak-anak sekolah minggu, generasi yang lebih muda? Akankah kita menceritakan teladan hidup kita seperti Paulus yang terus berjuang untuk memberitakan Injil? Atau seperti rekan-rekan Paulus yang lebih memilih dunia? Mungkin lebih sempitnya lagi, bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah kisah, apakah teladan hidup yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita? Akankah kita memberikan teladan hidup yang biasa-biasa aja? Atau kita memberikan teladan hidup untuk terus berjuang di tengah tekanan hidup, di tengah penderitaan hidup, di dalam iman
kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat menjawabnya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa teladan yang sempurna dalam hal hidup menderita bagi Injil ada dan kita dapatkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bukankah waktu itu Tuhan Yesus juga menderita? Tuhan Yesus diancam, seringkali menerima ancaman daripada pemimpin agama dan pemimpin orang-orang Yahudi. Melalui jebakan pertanyaan-pertanyaan, mereka berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus. Melalui kecerdasan mereka, kekuasaan mereka, mereka mau membuat Yesus berhenti. Bukankah Tuhan Yesus juga diolok-olok, bahkan dikhianati oleh Yudas Iskariot, murid yang ada di dalam 12 murid? Bukankah Tuhan Yesus juga ditinggalkan murid-muridnya ketika ia disalib? Hal ini membuktikan bahwa begitu banyak penderitaan Tuhan Yesus. Bahkan di kayu salib itu sendiri, Tuhan Yesus merasakan penderitaan. Tuhan Yesus bahkan juga merasakan penderitaan yang paling besar ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus tahu betul bahwa penderitaan yang paling besar adalah ketika kita umatnya terpisah dari Allah. Dan hal itu terjadi ketika kita manusia hidup di dalam dosa. Namun karena pengorbanannya itulah kita tidak merasakan penderitaan yang besar itu. Karena kita bisa kembali berelasi dengan Allah. Kita tidak lagi terpisah dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga tidak meninggalkan kita sendiri. Apalagi di dalam kehidupan dunia ini. Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, untuk memimpin kita, untuk menolong kita terus berpegang teguh di dalam iman, terus berani untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai akhir hidup kita. Minggu ini adalah minggu Pentakosta. Kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, dan biarlah melalui hidup kita, Roh Kudus yang di dalam hidup kita, kita juga bisa membangkitkan kembali semangat kita untuk terus berjuang di dalam kebenaran Injil, untuk terus mau dan rindu memberitakan Injil itu kepada seluruh orang. Pertanyaannya sekarang mungkin, apakah kita mau taat pada pimpinan Roh Kudus itu? Saya yakin dan percaya bahwa hampir seluruhnya jemaat, orang-orang Kristen pasti akan mengatakan, ya, saya mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Tetapi saya mau mengajak kita semua, jangan hanya sebatas kata-kata, tetapi mari kita mau menunjukkan itu di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa untuk terus bertahan di dalam kebenaran Injil Allah, untuk terus menghidupinya, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Percayalah bahwa pimpinan Roh Kudus tidak akan mempermalukan kita. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita terus dapat hidup. Dan kita terus dapat tegak berdiri dalam penganiayaan, dalam tekanan hidup. Dan kita akan terus memiliki kerinduan untuk memberitakan kebenaran Injil sampai hari Tuhan itu datang. Dan seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengatakan ayat ini dalam hati kita. Kita telah menerima kuasa Roh Kudus itu. Mari kita menjadi saksi Kristus bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita, dan bagi dunia ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan sampai akhir hidup kita, mari kita terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Injil Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu seringkali kami malu, seringkali kami takut untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami juga rindu kalau Tuhan mau terus membangkitkan, terus mau mengobarkan kembali Roh Kudus, kami boleh rindu memberitakan kebenaran firman-Mu dan hidup di dalam iman dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami dalam kami melalui hidup kami, untuk kami boleh tahan uji, kami boleh tahan terhadap tekanan yang ada, bahkan penderitaan yang akan kami terima. Apabila kami boleh bersuka cita atas pimpinan Roh Kudus dan terus taat dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian kita berdoa bagi jemaat yang sakit dan juga lanjut usia. Kita akan juga berdoa bagi gereja. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah online, kiranya bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan berkat. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita untuk situasi COVID. Kiranya Tuhan mau memberkati, menolong kita supaya kita terhindar dari paparan virus ini. Juga berdoa bagi keamanan sosial dan ekonomi bangsa negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami berbahagia karena kami adalah umat pilihan-Mu yang menerima kasih karunia itu. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh dan pemulihan. Tuhan, tolong berkati mereka di tengah kelemahan tubuh mereka, di tengah sakit penyakit mereka. Tuhan, terus kiranya mau mendampingi mereka, mencurahkan berkat bagi mereka. Terlebih Tuhan, kami memohonkan yang terbaik bagi mereka. Berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan mau memberkati juga, menolong mereka di masa tua mereka. Tuhan terus memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, khususnya untuk jemaat gereja ini dan juga jemaat-Mu di seluruh dunia yang sedang mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan berkati mereka di tengah keterbatasan ini. Tuhan terus mau tetap mencurahkan berkat Tuhan bagi mereka dan menolong mereka ketika mereka mau mengikuti ibadah online ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami di tengah situasi COVID ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mau memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan sosial, juga ekonomi bangsa kami. Tuhan, begitu sulit saat ini, tapi kami mau percaya bahwa pimpinan dan penyertaan Tuhan terus menyertai kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Tuhan, kami membawa pergumulan kami. Ada begitu banyak Tuhan hal yang sedang menjadi pergumulan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa melaluinya, untuk bisa menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah terus hidup kita boleh taat pada pimpinan Roh Kudus. Kita akan memberikan persembahan pada hari ini dengan penuh ucapan syukur kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat bersama pujian, Beri Terbaik-Mu. Dengar seruannya, beri terbaik-Mu. Rendah atau tinggi, jangan lihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua terjadi berkat-Nya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Dan pada hari ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Sungguh ya Tuhan, berguna dalam pelayanan-Mu di gereja ini. Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat pujian doksologi dan nanti dilanjutkan doa berkat dan pengutusan oleh Saudari Aning. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada kehidupan kita hari lepas hari dan kita tetap taat pada pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk pimpinan-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.